Asy'arani, yaitu Al-Imam Abul Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Asy'arani. Beliau mengatakan rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, fil Anwaril Qudsiyati, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Anwarul Qudsiyah. Kata beliau, ukhidha alainal ahdu, telah diambil atas kita sebuah janji, al-ammu, yang bersifat umum, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya telah diikat perjanjian secara umum untuk kita. Dari siapa perjanjian itu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada hadisnya. Ada hadisnya ini berarti. Janji itu diikat oleh Nabi kepada kita umatnya. Apa? An-nubajjila al-ulama'a was-salihina wal-akabira. Bahwa agar kita mengagungkan para ulama, was-salihin, dan orang-orang saleh, wal-akabira, dan orang-orang besar. Mengagungkan para ulama dan orang-orang saleh dan orang-orang besar, para wali-walinya Allah. Wa illam ya'malu bi'ilmihim, yakni kullahu, kendati pun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Maksudnya bukan berarti tidak mengamalkan sama sekali, yakni kullahu, yaitu mereka tidak mengamalkannya secara keseluruhan. Ya, ulama itu dikatakan ulama jika mereka mengamalkan ilmu mereka. Kalau tidak mengamalkan ilmu mereka, walaupun dia punya pengetahuan segunung, itu namanya ulama lisan, ulama yang hanya pandai berbicara. Yang dimaksud di sini ulama yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, hanya saja yang takut kepada Allah dari segala hamba-hambanya adalah para ulama. Kita wajib menghormati mereka walaupun mereka tidak mengamalkan ilmu mereka, yakni kullahu, yaitu secara keseluruhan. Artinya mereka mengamalkan ilmu ya walaupun tidak secara keseluruhan, tetap wajib kita menghormati mereka. Wa naquma biwajibi huquqihim, dan wajib kita melaksanakan kewajiban hak-hak mereka. Wa nakila amrahum ilallahi ta'ala, dan menyerahkan urusan mereka itu kepada Allah Ta'ala. Jangan berani-berani kamu menghakimi ulama dengan pendapat pribadimu sendiri jika kamu tidak mengetahui hakikat mereka. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman akhalla biwajibi huquqihim, maka barang siapa akhalla, yang merusak, biwajibi huquqihim, dengan kewajiban hak-hak mereka. Maksud merusak di sini tidak menjalankannya. Minal ikrami, daripada memuliakan mereka, wat tabjili, dan mengagungkan mereka, faqad khanallaha wa rasulah, maka sesungguhnya orang itu telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi mereka yang tidak melaksanakan hak mereka kepada ulama, yaitu menghormati dan memuliakan mereka, para ulama tadi, sama dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Yang memusuhi ulama, yang mengata-ngatai ulama, itu pada hakikatnya berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu adalah janji yang telah diikat untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani.
Ya, janji yang sudah diikat tetapi tidak kita laksanakan berarti kita berkhianat. Yang kita khianati tidak tanggung-tanggung lagi, bukan ulamanya, tetapi Allah dan Rasul yang kita khianati ketika memusuhi para ulama, ketika tidak menghormati mereka. Fa innal ulama'a, sebab sesungguhnya para ulama itu nuwabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para wakil-wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu wakil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Tugas Nabi Muhammad membimbing umat dan menuntun mereka dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itu tugas Nabi Muhammad sewaktu beliau masih hidup. Ketika beliau sudah wafat, maka tugas itu diemban oleh pengganti-pengganti beliau. Siapa mereka? Ya, para ulama tadi. Mulai dari generasi para sahabat, ulamanya di situ Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Hurairah, dan lain-lain. Setelah generasi para sahabat wafat, datang lagi ulama-ulama yang mewakili mereka. Ada Sa'id bin Musayyib, ada Hasan al-Basri, generasi tabi'in, ada Al-Imam Ali Zainal Abidin, Uwais Al-Qarni, dan lain-lain. Setelah generasi tabi'in ini punah, dilanjutkan lagi oleh tabi'in sampai kepada ulama-ulama sampai di zaman kita saat ini. Mereka para ulama yang membimbing umat, yang menghantarkan mereka dari tidak faham menjadi faham, dari kebodohan kepada ilmiah, dari kegelapan kepada cahaya. Itu adalah wakil-wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian menghina mereka, mengkhianati mereka, menjelek-jelekan mereka, sama dengan menghina, mengkhianati dan menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah nuwabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakil-wakil pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hamalatu syariatihi wa khuddamuh, dan para pembawa-pembawa syariatnya Nabi, wa khuddamuhu, dan para pelayan-pelayan Nabi. Faman istahana bihim, maka barang siapa yang meremehkan mereka, ta'adda dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan melampaui sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menghina ulama, kamu meremehkan ulama, itu akan melampaui sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira ketika menghina ulama cukup sampai di situ saja hinaan kamu. Tidak, tapi hinaan kamu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika kufrun, dan yang demikian itu adalah suatu kekafiran. Karena Rasulullah dihina, kafir bukan? Ya pasti kafir. Tidak ada yang menghina Rasulullah kecuali orang kafir. Waqad mala ila dzalika ba'dul ulama'i, dan telah cenderung kepada pendapat itu oleh sebahagian ulama. Ulama sebahagian berpendapat menghina orang yang alim itu bisa menjadi penyebab kufur atau kafirnya seseorang. Kenapa? Karena menghina ulama itu pada hakikatnya menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menghina Rasulullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Wa kaffara man qala fi imamatil alimi, dan sebahagian mereka ulama tadi mengkafirkan orang yang mengatakan tentang imamah orang alim, sorban orang alim. Ada orang menghina sorban orang alim. Hadihi umaimatul alimi bitasghir. Orang itu mengatakan ini adalah imamah kecil orang alim. Bitasghir dengan sigat isim musaggar, tasghir. Imamah ditasghirnya menjadi umaimah. Menjadi umaimah.
Imamah itu isim yang menjelaskan tentang sorban secara normal dan wajar. Tapi kalau sudah disebut umaimah, itu kalimatnya mentasghir, mengecilkan, merendahkan, meremehkan. Ada apa ini katanya? Ini cuma sorban kecil seorang alim atau seorang ulama. Nah, ini bisa kafir oleh sebahagian ulama, ada yang mengkafirkan ini. Yang dihina imamahnya, pakaiannya. Bagaimana kalau yang dihina itu adalah orangnya langsung? Bagaimana kalau yang dihina itu adalah ilmunya? Na'udzubillah min dzalik. Intaha, selesai. Wa qala Syekh Abdul Hasan Ibnu Bunanin rahimahullah, dan berkata Syekh Abdul Hasan Ibnu Bunan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kata Abdul Hasan Ibnu Bunan, la yu'azzimu aqdaral awliya'i, tidak ada yang mengagungkan kemuliaan-kemuliaan para wali, illa man kana 'azimal qadri indallah, kecuali orang yang memang besar kemuliaannya di sisi Allah. Yang cinta kepada wali, yang senang kepada sholihin, itu adalah orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Sebaliknya, yang membenci para aulia, yang membenci para ulama, para sholihin, berarti orang itu hina di sisi Allah Ta'ala. Ini juga bisa menjadi tolak ukur bagi kita yang selama ini bertanya-tanya, apakah saya ini mulia di sisi Allah, ataukah sebaliknya saya ini hina di sisi Allah? Lihat kepada diri kita sendiri. Cinta enggak kepada ulama? Hormat enggak kepada para wali, para solehin? Jika iya, berarti kita mulia di sisi Allah. Jika tidak, berarti kita hina di sisi Allah Ta'ala. Qala Syekhul Imam Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, berkata Syekh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, yanbaghi an yahtarimal insanu janibar rububiyyati awalan. Seyogianya memuliakan seseorang itu sisi ketuhanan awalan, terlebih dahulu. Maksudnya Allah, muliakan Allah, sisi ketuhanan. Karena Allah yang menciptakan kita dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian setelah diberikan kepada kita nikmat ijad, diberikan lagi kepada kita nikmat imdad. Apa nikmat ijad? Nikmat ijad adalah diadakannya kita dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nikmat imdad itu apa? Nikmat imdad itu ditakdirkannya kita bertahan hidup hingga sampai saat ini. Yang saat ini kita alami dan kita rasakan disebut dengan nikmat imdad. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau sudah imdad habis, mati kita. Jadi ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nikmat ijad, terlahirnya kita ke dunia. Nikmat imdad, sampai saat ini masih bertahan hidup di dunia. Kalau nikmat imdad ditarik sama Allah, sudah kita meninggal dunia. Jadi wajar kalau seseorang itu pertama-tama menghormati janibar rububiyah, sisi ketuhanan, yaitu Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Thumma janiban nubuwah, kemudian sisi kenabian. Siapa sisi kenabian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita mengenal Allah. Andai kata Nabi tidak diutus, kebiasaan jahiliyah yang ada di zaman dahulu sampai saat ini masih berlaku. Buktinya setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit, syariat sudah tidak ada diajarkan lagi di muka bumi. Manusia semua hidupnya kacau seperti binatang. Terus itu berlangsung sampai 500 tahun, bahkan ada yang mengatakan 600 tahun. 6 abad. Ketika Nabi diutus, baru syariat kembali seperti semula, yaitu
hukum-hukum Allah dijalankan. Andai kata Nabi tidak diutus, mungkin sampai saat ini masih kacau. Tapi berkat Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa hidayah yang disampaikan kepada kita, sehingga kita hidup dalam keadaan bersyariat. Ada undang-undang syariatnya. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, hak kepada Allah, hak kepada sesama manusia, hak bahkan kepada binatang dan tumbuhan, itu diajarkan semua oleh Rasulullah SAW dengan syariat yang dibawanya. Maka dari itu kita menghormati beliau. Alhamdulillah. Jadi penubuah yaitu sisi kenabian. Setelah itu siapa lagi? Kemudian janibal ulama'i, sisi para ulama al-amilin. Alhamdulillah. Yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Kemudian sisi para ulama yang mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Itu derajat yang nomor 3. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah subhanakum. Yaitu para ulama amilin. Setelah para ulama siapa lagi? Thumma janiba awliya illahi ta'ala, sisi para wali-walinya Allah Ta'ala. Ulama dihormati, wali-wali dihormati. Para ulama itu penerus para nabi. Ya, ulama ini maksud al-amilin, yang mengamalkan ilmu mereka. Ulama itu kalau sudah mengamalkan ilmu mereka, maka mereka akan membimbing umat. Tapi ulama itu jika tidak mengamalkan ilmu mereka, bisa menyesatkan umat. Kok bisa? Iya. Karena dia ulama di hadapan manusia, tapi bukan ulama di hadapan Allah. Sehingga semua tindak tanduknya bisa diikuti oleh orang awam karena ulama, padahal dia bukan ulama di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab ia tidak mengamalkan ilmunya. Na'udzubillah. Ini bukan malah memberikan petunjuk, bisa menyesatkan. Oleh karenanya, sisi yang ketiga setelah Allah dan Rasul, janibal ulama il-amilin, sisi para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang keempat, setelah para ulama, thumma janiba awliya illahi ta'ala, sisi para wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa para wali-wali Allah juga dihormati? Li'annahum khassatuh, karena mereka para wali-wali itu adalah khassatuhu, orang-orang yang istimewa di sisi Allah, dekat di sisi Allah. Wala ya'tarida ala ahadin, dan hendaknya seyogianya seseorang manusia itu tidak ya'tarida, mengiktirad, memprotes, ala ahadin, atas seseorang daripada mereka. Wa yukhassisahu, dan mengkhususkannya, maksudnya mengistimewakannya. Jangan berani-berani membangkang ulama dan aulia. Wal Imamul Ghazali, dan Imam Ghazali, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ma'a kathrati ma'tarada ala ulama isu, bersamaan dengan banyaknya beliau mengiktirad, memprotes, ala ulama isu, atas ulama-ulama su, ulama-ulama yang jahat, ulama su yang jahat. Lam yukhassis ahadan bidzikrin, beliau tidak pernah mengkhususkan seorang pun dengan menyebut namanya. Gak ada. Imam Ghazali itu kalau sedang melihat atau mendengar ulama su, beliau langsung angkat bicara dan memprotes, tapi tidak pernah menyebut orangnya siapa, namanya siapa. Ini yang paling penting. Kalau kita melihat atau mendengar ada kejanggalan dari seseorang yang dikenal sebagai ulama, dan kejanggalan itu akan menyesatkan umat, wajib kita
untuk angkat bicara dan menjelaskan kepada umat, tetapi jangan menyebut namanya. Cukup dengan bahasa sindiran. Atau itu adalah sebuah sekte, kelompok, tidak usah menyebut namanya, nama kelompok dan sektenya, cukup dengan sindiran. Begitu. Imam Ghazali begitu. Imam Ghazali ini orangnya kritisi. Beliau orangnya suka mengkritik. Wajar, ulama, ilmunya luas. Jadi kalau ada yang janggal dikritik sama beliau. Yang dimaksud janggal di sini adalah ulama-ulama ulama-ulama jahat yang menyesatkan umat. Allahu Akbar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana min ghairi dajjalin akhwafu alaikum minad dajjal." Saya, kata Nabi, selain dajjal itu ada yang lebih aku takutkan daripada dajjal kepada kalian. Dajjal saya khawatirkan akan kalian, tetapi ada yang lebih saya khawatirkan kepada kalian daripada dajjal ini. Apa itu, kata para sahabat? Nabi menjawab, ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Dikenal sebagai ulama, tetapi dia malah menyesatkan umat. Ini lebih berbahaya dari dajjal. Kalau dajjal jelas, orang mukmin mana yang tidak kenal kalau ini adalah dajjal dan visi serta misinya adalah menyesatkan umat. Bahkan orang mukmin melihat tertulis di antara kedua alisnya kalimat kafir. Sedangkan ulama dia pakai sorban, dia pakai jubah, dia pakai imamah, dia bisa menyampaikan ayat Al-Quran, dia bisa menyampaikan hadis. Ulama bisa mengelabui umat dengan penampilannya, sehingga umat tertipu dan mengikutinya. Ini lebih berbahaya daripada dajjal. Hati-hati. Mereka bisa membaca ayat dengan fasih dan hadis-hadis mereka hafalkan, tetapi pemahamannya tidak seperti yang dipahami oleh para ulama-ulama yang lurus, yang benar. Hati-hati. Baru-baru ini ada orang bilang, katanya, masa hanya dengan kalimat seseorang masuk surga? Hanya dengan mengucap la ilaha illallah masuk surga? Kayak film Barbie saja katanya. Kayak film Aladin saja, simsalabim langsung jadi. Kadabrak. Lucu. Dan orang ini dikenal ulama, bahkan menjadi ulama tokoh besar di Indonesia, katanya sih. Itu sangat berbahaya loh. Itu upaya pentashkikan. Apa tashkik? Tashkik itu membuat kita ragu dengan agama sendiri. Orang hadisnya jelas-jelas, mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang akhir dari ucapan pembicaraannya di dunia la ilaha illallah, maka masuk surga. Dia bilang bukan itu maknanya. Tapi la ilaha illallah di sini, kalimat tauhid di sini adalah kalimat persatuan. Maksudnya orang yang mendukung persatuan itu yang masuk surga, bukan yang mengucap la ilaha illallah dengan lisan. Waduh, parah ini. Maksudnya dia persatuan di sini adalah Nasrani, Yahudi, Islam itu sama benar, nggak ada yang salah. Wah. Para ahli hadis, mulai dari para pengumpul hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sampai kepada ashab Musnad Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas. Banyak mereka semua
berpendapat yang dimaksud dengan hadis adalah orang yang ketika wafat mengucap la ilaha illallah. Kalimat itu memang yang diucap sama dia, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ya datang orang ini tadi mengatakan, masa hanya dengan mengucap la ilaha illallah masuk surga? Kayak film Aladdin, kayak film Barbie, dia bilang. Subhanallah. Dia ini seakan-akan sudah tidak percaya lagi dengan hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang keutamaan berzikir. Gara-gara ini akhirnya nanti hadis lain seperti misalnya kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan tetapi berat di dalam timbangan. Dan dua kalimat itu disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apakah ini juga film Aladdin atau film Barbie? Masa dengan hanya mengucap subhanallah bihamdi subhanallahil azim timbangannya berat? Begitu. Parah kalau kayak gitu kamu memahaminya. Ashabus syuruh, ulama-ulama yang ahli dalam mensyarahkan hadis, nggak ada yang ngomong kayak dia. Hati-hati. Anehnya lagi katanya ulama, kenapa hadis-hadis Nabi dikias dengan film Barbie? Hadis Nabi dikias dengan film Aladdin, kan aneh. Kayak nggak ngerti tentang ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul itu ada bab kias. Ada kias aulawi, ada kias musawah, ada kias jali. Nggak ngerti apa dia? Makanya itu, kalau nggak ngerti nggak usah bicara. Aneh kalau sudah kayak gitu. Dan ini dianggap pimpinan, bukan pimpinan, maksudnya tokoh orang besar di Indonesia, terutama di daerahnya sana. Pengikutnya banyak. Padahal ini tokoh liberal, liberalisme. Saya berbicara tentang aliran ya, aliran liberalisme. Liberal itu sudah tidak bisa dikatakan ajaran Islam lagi, sudah itu. Bahkan bisa murtad kalau ikut liberal itu. Karena liberal itu ada istilah relativisme. Kebenaran itu tidak mutlak, tidak absolut. Kebenaran itu relatif. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Jadi tidak ada lagi sudah rukun iman. Kalau kita kan iman itu tasdik, membenarkan secara mutlak loh, bahwa amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Itu rukun iman tuh iman mutlak. Kalau mereka tidak, relatif iman itu. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Mungkin bagi kamu benar, tapi bagi saya belum tentu benar. Atau bagi saya benar, menurut kamu belum tentu benar. Susah kayak gitu. Dan mereka punya ideologi dekonstruksi syariah. Apa dekonstruksi syariah? Mereka bisa dengan mudah mengacak-acak hukum syariat. Poligami yang halal diharamkan sama mereka. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah bahagian dari ajaran liberal. Poligami di dalam Al-Quran disebutkan boleh. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Tetapi mereka mengatakan haram, nggak boleh. Berani mereka mengotak-atik hukum syariat yang sudah qat'i, jelas disebutkan dalam Al-Quran, dengan takwil-takwil yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan yang dijelaskan para ulama. Bahaya ini. Kadangkala mereka juga mengatakan macam-macam lah, sulit kalau kita bahas, terlalu panjang. Terus mereka juga punya ideologi pluralisme, pluralism. Artinya apa? Semua agama itu benar. Mau Yahudi, mau Nasrani,
Mau Islam benar, kalau mereka betul-betul baik masuk surga. Nggak ada lagi sudah yang orang-orang kafir yang kekal di neraka itu nggak ada menurut mereka. Na'udzubillah. Jadi kita nggak wajib mengikut ajaran Nabi Muhammad tuh nggak wajib, kata mereka. Mau ikut Nabi Isa, mau ikut Nabi Musa, nggak apa-apa. Yang menjadi masalah ini, emang yang di agama dan ajaran yang dibawa Nabi Isa dulu sama apa dengan yang sekarang? Sudah jelas adanya tahrif, adanya perubahan-perubahan yang ada pada Injil, apalagi Taurat. Ada tahrif, distorsi. Udah gitu syariat Nabi Muhammad ini kita sudah akui semuanya bahwasanya wa anna syara'i'ahu nasakhat jami'a syara'i', atau wa anna syari'atahu nasakhat jami'a syara'i', bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu menghapus seluruh syariat-syariat yang ada. Bahkan kelak Nabi Isa ketika turun lagi ke dunia membunuh Dajjal, dia mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, yang penting asal kita tahu saja bahaya yang seperti ini. Ini berusaha untuk membuat kita ragu-ragu dengan agama kita, sehingga nanti kita akan mudah dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Maka bicaranya pandai. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling benar, tapi beliau tidak pernah merasa benar. Buktinya di dalam hadis Nabi pernah bersabda, taubatlah kalian kepada Allah. Saya bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Padahal beliau orang benar, masih taubat kepada Allah. Jadi kalau merasa diri benar itu salah. Apalagi merasa paling benar. Dialah orang yang paling salah katanya. Bagus. Seperti itu. Karena Nabi yang paling benar saja nggak pernah merasa benar. Bagus, sepintas lalu bagus. Tapi hati-hati kamu, terbawa nanti. Padahal itu upaya untuk menghilangkan dalil-dalil qat'i, supaya semua dalil-dalil yang pernah disampaikan oleh para ulama tidak bisa diakui kebenarannya secara mutlak. Artinya benar tapi bisa jadi salah, begitu. Bisa jadi nanti sholat yang hukumnya wajib dia bilang nggak wajib lagi nanti. Karena apa? Belum tentu benar. Ya itu tadi. Dalil-dalil qat'i itu yang hak dari Allah itu bisa dijadikan bahan oleh mereka dengan ideologi pemahaman seperti tadi adalah belum tentu hak, belum tentu benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, maka janganlah kalian atau kamu menjadi termasuk orang-orang yang meragukannya atau memprotesnya, tidak mempercayainya, tidak meyakininya. Itu tidak dipakai sama mereka. Hati-hati. Ya kalau pian-pian, insya Allah yang rajin hadir ke majelis tidak akan terpengaruh dengan ajaran seperti ini. Yang dikhawatirkan tuh anak-anak pian yang kuliah tuh di tempat umum. Senang dengar kayak begini nih. Atau anak-anak pian yang suka dengan media sosial, pegiat media sosial, suka dengarkan video-video yang viral, bisa terpengaruh tuh di sana tuh. Hati-hati. Makanya media sosial ini kadang sangat berbahaya bagi kita jika kita tidak pandai. Oleh karenanya hadir terus majelis taklim. Karena di akhir zaman keimanan seorang hamba itu akan luntur sedikit demi sedikit. Karena ada upaya-upaya seperti ini. Na'udzubillah. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Bahkan lebih daripada Dajjal. Imam Ghazali sering membahas masalah itu. Bahkan hadis yang tadi kita sampaikan, ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Siapa? Ulama usu. Itu adalah hadis yang termasuk pertama beliau sampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Banyak Imam Ghazali itu mengkritik aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Tetapi beliau tidak pernah menyebut nama mereka
dan tidak pernah pula bahkan menyebut nama organisasinya. Kalau nama alirannya ya harus disebut, kalau nggak disebut nggak paham nanti. Beliau sering membahas dan mengkritik tentang pahaman Qadariyah, pahaman Jabariyah, pahaman Murji'ah, Mu'tazilah, beliau kritik, tetapi tidak pernah menyebutkan orang-orangnya. Radhiyallahu anhu arda. Apalagi jika itu adalah ulama yang benar, lalu kamu sebut namanya dan kamu hina dia, hati-hati. Faqala Sayyiduna Imam Ahmad Ibnu Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, an-nadharu ila as-salihin wa mahabbatuhum faidatun 'azimah. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, an-nadharu ila as-salihin, memandang kepada orang-orang soleh, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka, faidatun 'azimah, adalah faidah yang sangat besar, manfaatnya besar. Fa kaifa nadharuhum ila man iltamasa barakatahum. Fa kaifa nadharuhum, bagaimana kira-kira memandangnya mereka ila man iltamasa barakatahum, kepada orang yang ingin mencari keberkahan mereka. Memandang kepada orang soleh dan cinta kepada mereka aja adalah faedah yang besar. Bagaimana kalau merekanya yang memandangi kepada kita, yang mencari keberkahan mereka? Kita memandang mereka itu faedah besar. Kebalikannya, mereka yang memandangi kita, lebih besar lagi. Kita mencintai mereka itu besar, karena tadi berarti kita dekat dengan Allah, berarti kita punya kemuliaan di sisi Allah karena mencintai mereka. Bagaimana kalau seandainya mereka yang mencintai kita? Wa yanbaghi lil insan, dan seyogianya bagi seseorang, idza jalasa 'inda salihina, apabila duduk di sisi orang-orang soleh, samping mereka, an yuhsina dhannahu, hendaknya ia memperbaiki prasangkanya. Jangan prasangka buruk dengan orang soleh, apalagi ketika duduk dengan mereka. Wa yufrigha qalbahu an jami'il asya'i, dan mengosongkan hatinya dari semua sesuatu, az-zaini minha wasyain, baik yang bagus darinya ataupun yang tidak bagus, syain, yang tercela, jangan sampai ada di hatimu. Kalau datang kepada orang soleh, adab pertama, perbaiki hati kamu agar jangan prasangka buruk sama dia. Yang kedua, kosongkan hati kamu. Datang ke sana membawa wadah yang kosong, mengharapkan pemberian yang mereka titipkan ke dalam wadah kosong tersebut. Jadi kosongkan hati kita, jangan membawa sesuatu di hadapan mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu, beliau apabila beliau akan pergi ke kota Tarim, ketika itu beliau bersama Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas dari daerah Dau'an sampai ke daerah Ajlaniyah. Sampai ke daerah Ajlaniyah itu beliau mengatakan kepada rombongannya, termasuk kepada Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, kata beliau, niyatikum wa a'malakum wa ulumakum idfinuha hahuna. Niat-niat kalian, niyatikum wa a'malakum wa adatikum wa ulumakum, niat kalian, amal-amal kalian, kebiasaan kalian, bahkan ilmu kalian, idfinuha hahuna, kubur di sini sekarang, di daerah Ajlaniyah. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan sampai ke Tarim. Wasata'uduna min watani salafikum bi khairin jam, dan kalian akan kembali pulang dari negeri tanah air pendahulu kalian, leluhur kalian, yaitu Tarim, akan kembali pulang dari sana membawa sesuatu yang besar. Asal niat kalian, amal kalian, adat kalian kubur di sini, jangan dibawa ke sana. Bawalah wadah yang kosong, biar nanti mereka akan isi wadah-wadahmu itu. Nanti kalau kamu pulang, kamu akan mendapatkan yang baik-baik.
dan besar, kata beliau begitu. Nah ini adab kalau kita mau berkunjung ke tempat orang soleh. Kosongkan hati kita, jangan merasa punya sesuatu. Kalau kita datang kepada orang soleh, kepada ulama, ikut duduk mendengar, tapi kita merasa punya sesuatu dan ternyata yang beliau sampaikan beda dengan kita nggak akan datang lagi nanti. Putus. Dengan tidak datangnya ke sana, akhirnya putus pula kebaikan yang kita dapat. Mestinya kita akan terus bersambung datang dan mendengarkan, sehingga kebaikan hadir ke majelis akan terus bersambung juga pahalanya. Tapi karena kamu membawa apa yang ada pada kamu dan kamu dengarkan apa yang kamu dengar dari ulama tadi dan tidak sependapat, kamu akhirnya akan pergi dan tidak akan mendatanginya lagi. Dulu ada orang soleh membuka majelis taklim, banyak yang hadir. Ada di sebuah daerah mendengar keberadaan orang soleh itu. Orang ini alim, dia mendengar bahwa orang soleh itu, masya Allah kata warganya. Lalu dia pengen tahu, sampai kemana sih hebatnya. Datang, dia hadir ke sana. Ternyata orang soleh itu berkata, "Dhannan nasu," dia mengatakan, "Dhannan nasi bi khairan, dhannan nasu bi khairan wa inni la syarrun nasu illam ta'fu anni." Dia bilang, dhannan nasu bi khairan, manusia semua menyangka aku ini baik. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la syarrun nasu illam ta'fu anni, adalah manusia yang paling buruk jika engkau ya Allah tidak memaafkan saya. Orang ini mendengar kalimat yang dibaca oleh syekh itu keliru. Wa inni lasyarrun nasu. Mestinya kata dia lasyarrun nasi, bukan nasu. Karena itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu dibaca jar atau khafat. Wa inni lasyarrun nasi. Dia bilang, kenapa dia membacanya lasyarrun nasu? Berarti ini bukan orang alim. Wah, sia-sia saya jauh-jauh pergi ke sini hanya ingin mendengarkan ocehan dia. Wah, pulang dia. Esok harinya nggak mau datang lagi dia. Terus seiring berjalannya waktu, majelis orang alim tadi, orang soleh tadi, tambah banyak jamaahnya. Orang yang merasa alim tadi jadi penasaran lagi. Loh, bukannya kemarin saya dengar dia salah baca kitab, harusnya lasyarrun nasi, dibaca lasyarrun nasu. Kok sekarang tambah banyak jamaahnya? Penasaran saya, katanya. Datang lagi dia, hadir lagi, cuma pengen tahu juga. Tapi kali ini si syekh tadi, dia adalah orang yang arif billah. Dia tahu apa yang ada di hati fulan itu. Akhirnya dia tersenyum sambil melihat ke wajah si fulan dan mengatakan, dhannan nasu bi khairan wa inni lasyarrun nasi illam ta'fu anni. Diulangi lagi kalimat itu, tapi kali ini benar ucapannya. Dia bilang apa? Manusia menyangka aku ini baik, padahal saya ini adalah manusia yang paling buruk jika engkau tidak memaafkanku ya Allah. Pas dia mengatakan wa inni lasyarrun nasi, dia langsung mengarahkan pandangan kepada orang tadi, lalu mengatakan, hai fulan, kamu pergi meninggalkan saya gara-gara harakat dhammah. Sekarang kamu datang mendatangi saya gara-gara harakat kasrah, dia bilang. Lelaki itu langsung diam, tunduk begini. Kamu kemarin meninggalkan saya gara-gara saya salah menyebutkan kalimat lasyarrun nasu, itu harakatnya dhammah. Sekarang kamu datang ke sini karena saya mengucapkan harakat kasrah lasyarrun nasi. Nah, sudah cukup kata dia. Maka lelaki itu langsung diam. Akhirnya dia belajar istiqomah dengan syekh tadi. Ya wajar, orang kadang-kala mungkin ketika mengucapkan keceplosan nggak sengaja. Itu sering terjadi. Bukan berarti beliau tidak tahu i'rab, bukan berarti beliau tidak tahu mana mudhof, mana mudhof ilaih, bukan berarti beliau tidak mengerti nahwu, tapi kadang karena keceplosan. Itu sering terjadi. Namanya kita manusia, ya kadang-kala bisa keceplosan mengucap kalimat yang harusnya jar dibaca rofa, bisa jadi seperti itu. Tetapi bukan berarti salah, karena sabqul lisan saja, itu keceplosan saja. Seperti tadi, akhirnya ditegur sama dia,
kamu pergi meninggalkan majelis saya gara-gara harakat dhammah. Sekarang kamu datang lagi ke majelis saya gara-gara harakat kasrah. Kasihan, kata dia. Langsung diam. Luar biasa. Wa qala radhiyallahu anhu, idza nadarta ila al-awliya'i was-salihin bi'ainil intiqadi wal i'tiradi turitta anhum wa hurimta barakatahum li'annahum yataharrakuna biharakatin ghairi harakatika wa niyatin ghairi niyatika wa idza nadarta ilaihim bi'ainil i'tiqadi iqtadaita bihim wa ihtadaita bihadihim wa sarafika sirruhum intaha. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, idza nadarta ilal awliya'i was salihina, apabila engkau memandang kepada para wali dan para salihin, bi'ainil intiqad, dengan pandangan protes, membangkang, wal i'tirad, sama memprotes juga, membangkang, turitta anhum, engkau akan diusir dari mereka, wa hurimta barakatahum, dan engkau akan terhalang dari keberkahan mereka. Apa nak kainian menyampaikan? Bujur juga kah? Apa? Kalau kamu ragu-ragu, kenapa datang? Kalau kamu protes, kenapa datang? Kamu datang untuk belajar kepada dia karena kamu yakin dia adalah gurumu. Tapi kok kamu malah ragu-ragu? Mending pergi saja. Karena apa? Kedatanganmu dalam keadaan membawa hati yang ragu-ragu sia-sia. Kamu akan terhalang dari keberkahan mereka. Turitta anhum, kamu akan terusir dari mereka. Wa hurimta barakatahum, dan kamu akan terhalang dari keberkahan mereka. Kenapa? Li'annahum yataharrakuna biharakatin ghairi harakatika. Karena sesungguhnya mereka itu terkadang bergerak dengan gerakan yang tidak sama dengan gerakan kamu. Wa niyatin ghairi niyatika, dan berniat yang tidak sama dengan niat kamu. Al-Habib Ali Al-Masyhur Mufti Tarim, kakak Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, itu kalau beliau duduk berhadapan dengan orang Tarim, berbicara bahasa Tarim, bahasa Ammiyah, tidak berbahasa Fusha. Kadang-kadang kita sebahagian kalimat paham, sebahagian tidak. Jangan kira Habib Ali Masyhur tidak mengerti bahasa Arab Fusha. Beliau mufti. Seorang mufti itu harus menguasai ilmu Arabiyah. Nahwu itu sudah jadi darah daging. Tapi kenapa Habib Ali Masyhur ketika berhadapan dengan masyarakat Tarim bicaranya tidak fusha? Apakah beliau tidak alim? Enggak. Beliau sekarang sedang berbicara dengan masyarakat awam di daerah Tarim. Makanya gerakan mereka itu beda dengan gerakan kita kadang. Niat mereka itu beda dengan niat kita kadang. Kalau Habib Ali Masyhur menyesuaikan orangnya. Karena yang diajak bicara orang awam, beliau pun berbicara dengan bahasa orang awam. Niat beliau beda dengan niat kita. Niat beliau ingin memberi pemahaman kepada orang awam itu. Niat kita kadang tidak, ingin dipuji. Begitu. Tapi kalau sudah berbicara dengan ulama-ulama besar, seperti misalkan di Hadramaut sana diadakan multaqal ulama, pertemuan ulama, dihadiri ulama dari Suriah, dihadiri ulama dari Hijaz, Madinah, Mekah dan sekitarnya, dihadiri oleh ulama Mesir, dihadiri oleh ulama Urdun atau Yordan. Itu Habib Ali Masyhur sambutannya bahasa Fusha. Karena apa? Yang dihadapi mereka adalah ulama-ulama dan pasti mengerti. Tapi kalau berbicara di hadapan orang awam, beliau lain lagi bahasanya. Begitulah para ulama itu, bergerak tidak seperti gerakan kita, berniat tidak seperti niat kita. Makanya kita harus berprasangka baik dengan mereka. Wa idza nadarta ilaihim bi'ainil i'tiqadi, dan apabila kalian atau engkau memandang kepada mereka bi'ainil i'tiqadi, dengan pandangan i'tiqad, yakin, enggak ragu-ragu, iqtadaita bihim, engkau akan meneladani mereka. Artinya ikut dengan pepadahnya, nasihatnya. Wahtadaita bihadihim, dan engkau akan mendapat hidayah dengan petunjuk mereka. Tapi kalau kamu datang dengan membawa hati yang ragu-ragu, sia-sia, mending pulang saja. Gak dapat apa-apa juga nanti kamu. Makanya kosongkan yang ada pada kita, datanglah dengan membawa wadah yang kosong, supaya wadah kita ketika kembali pulang ke rumah ada isinya. Tapi kalau kita sudah membawa gelas yang penuh,
nanti ketika dia tuangkan ke dalam gelas kita, nggak akan menampung lagi, sia-sia. Wasara fika sirruhum, dan akan sara menyatu fika padamu sirruhum, rahasia mereka, sir mereka akan tertuang kepada kamu, sara merambat, menyatu pada diri kamu. Intaha, selesai perkataan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan ke dalam hati kita ta'zim kepada ulama dan aulia serta salihin, dan Allah karuniakan rasa mahabbah kepada mereka.